Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya sangat senang sekali dan antusias, excited, karena materi yang akan saya sampaikan ini materi yang ketiga. Yang kemarin kita udah bahas materi pertama, kemudian bahas materi yang kedua, dan sekarang kita akan bahas materi yang ketiga. Dan materi yang ketiga ini Bapak Ibu, kita akan membahas kupas tuntas tentang otak kanan, otak alam bawah sadar. Dan paling penting Bapak Ibu, karena ini materi sangat penting dari rangkaian dari materi pertama, dua, dan ketiga, ini sangat bagus dan baik sekali. Untuk itu kami mohon pada Bapak Ibu sekalian, sebaiknya Anda mendengarkan video-video yang pertama, materi yang pertama, kemudian lanjut dengan materi yang kedua, kemudian lanjut materi yang ketiga, supaya apa? Anda bisa mengikuti perjalanan materi ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, bagi Anda yang belum share, like, and comment, subscribe, monggo Anda share, like, and comment supaya materi ini berkembang menjadikan satu ladang amal dari Anda Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita akan berbagi supaya Bapak Ibu merasa hidup ini saling membutuhkan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja materi yang ketiga ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan kupas tuntas dulu. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali melihat channel kami HDR TV. Nah, ini materi yang pertama kita bahas. Kita sudah selesaikan. Bagi Anda yang belum mendengarkan, silakan Anda cari materi yang pertama. Kemudian ini kita sudah bahas Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah bahas. Ya, ini sudah kita bahas, ini sudah kita bahas, ini sudah kita bahas. Ya, ini kita sudah bahas. Jadi sekarang jauh sekali kita udah bahas materi ini Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas tentang gelombang yang ketiga, yaitu alfa. Gelombang alfa itu ada gelombang tentang bagaimana kita mengalihkan dari alam sadar menuju alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti materi yang pertama tentang alam sadar, kita sudah pas tuntas tentang bagaimana memahami konsep alam sadar dan bagaimana teknik menggunakannya. Sehingga kekuatan alam sadar itu, kalau saya jelaskan di awal, itu sangat terbatas sekali. Dan untuk kekuatan alam bawah sadar atau terkait dengan kemampuan dan kekuatan dari alam bawah sadar itu sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami ingin berbagi dan sharing bagaimana saya dan Anda bisa mengetahui secara detail bagaimana Anda memanfaatkan kekuatan alam bawah sadar itu menjadi sebuah kekuatan yang Anda inginkan. Salah satu cara, teknik dan cara bagaimana Anda menjadi seorang yang berhasil, baik secara karir maupun finansial dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena materi ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu, sehingga pemahaman untuk materi pertama dan kedua Anda harus ikuti. Jangan sampai materi Anda ketiga Anda setel, kemudian 2 dan 3 Anda tidak dengarkan. Nanti takutnya Anda akan mengalami kesulitan untuk memahami konsep ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sampaikan bahwa kekuatan alam bawah sadar atau di gelombang alfa itu antara 8 sampai 12 Hz. Itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan potensi kekuatan alam sadar dengan dibantu dengan kekuatan alam bawah sadar. Jadi mereka yang ingin sukses di dalam kehidupannya biasanya itu memaksimalkan potensi alam bawah sadar itu lebih besar ketimbang mereka yang memanfaatkan alam sadarnya lebih dominan. Sehingga Bapak Ibu sekalian,
kemampuan alam bawah sadar ini sangat luar biasa besar, long term memory sangat besar sekali, sehingga Bapak Ibu, kita ingin sekali menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana teknik memaksimalkan potensi alam bawah sadar ini. Ya, perlu saya garis bawahi bahwa gelombang alam bawah sadar atau alam relaksasi itu sangat low. Gelombangnya Anda perhatikan di monitor, itu sangat low sekali, mengikuti irama napas, kemudian irama musik, dan mengikuti juga irama alam. Dia sangat lembut sekali, sehingga Bapak Ibu sekalian, proses menuju dari alam sadar menuju alam bawah sadar ini sangat butuh kemampuan yang khusus atau kemampuan yang harus Anda miliki supaya Anda tidak mengalami masalah ketika Anda memasuki alam bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara untuk menciptakan supaya Anda bisa masuk ke alam bawah sadar? Yaitu Anda harus melakukan namanya meditasi, atau kalau supaya Anda bisa maksimal, supaya bagaimana Anda bisa meditasi supaya lebih baik, ya Anda harus melakukan pernapasan. Yang kemarin saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana teknik bernapas yang baik. Saya sudah jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Anda tarik napas dari hidung, kemudian buang dari mulut secara perlahan-lahan, tarik lagi, kemudian buang lagi dari mulut pelan-pelan sampai habis, tarik lagi, kemudian buang dari mulut pelan-pelan, dan lakukan ini secara bertahap dan terus-menerus sampai Anda mengalami namanya relax. Anda bisa santai dan Anda bisa mengendalikan semua otot, darah, dan saraf di seluruh tubuh Bapak itu menjadi relax. Jadi Bapak Ibu, tarik napas pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, kemudian buang pelan-pelan. Nah, ketika Anda sudah relax Bapak Ibu, Anda harus atur sedemikian rupa dari kepala, kemudian dari jidat Anda, kemudian turun ke mata Anda, kemudian turun ke hidung, kemudian leher dan telinga. Dan ini yang harus Anda lakukan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengendalikan semua. Nah, ketika Anda mampu mengendalikan itu Bapak Ibu sekalian, maka seluruh struktur organ tubuh yang ada di tubuh Bapak Ibu itu mengalami relaksasi. Jadi Anda harus relax sedemikian rupa Bapak Ibu. Tarik napas sampai 3 kali, buang napas, tarik lagi, buang napas lagi sampai 3 kali. Kemudian dirasa Anda sudah cukup relax, Anda boleh memejamkan mata, kemudian Anda tarik napas lagi. Kemudian turun lagi, buang lagi pelan-pelan. Ya, Anda lakukan terus-menerus sampai Anda benar-benar mengalami relaksasi secara total. Itu yang harus Bapak lakukan. Jadi, untuk memindahkan dari alam sadar menuju alam bawah sadar, Anda harus melakukan aktivitas pernapasan, atau kalau bahasa kita ada tarik napas. Tarik napas, kemudian buang, tarik napas, kemudian buang, tarik napas, kemudian buang. Nah, itu yang harus Bapak lakukan supaya Bapak bisa masuk ke alam bawah sadar. Nah, setelah Bapak masuk alam bawah sadar Bapak Ibu, apa yang harus Bapak lakukan? Nah, sebelum kita bahas tuntas secara detail tentang ini Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit tentang alfa. Jadi alfa ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Gelombang ini sangat low, sehingga bisa membawa kita masuk ke alam tidur atau alam relaksasi.
Jadi antara tidur dan tidak. Jadi Anda bisa tidur, dan itu ketika kalau Anda bisa setelah alfa kemudian ke beta ke theta, itu Anda bisa tidur nyenyak. Nah, ini yang harus lakukan Bapak Ibu. Ini yang harus Bapak bisa memiliki kemampuan itu. Jadi Anda tidur, Anda masuk ke alam bawah sadar. Jadi orang yang mampu masuk ke alam bawah sadar itu mereka juga mampu juga mengendalikan alam sadar. Jadi kemampuan alam sadar itu bisa dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, lakukan ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa rileks. Jadi kalau Anda sehari-hari aktivitas sehari-hari sangat luar biasa melelahkan, latihan seperti ini sangat penting sekali untuk kebugaran tubuh Anda supaya rileks, Anda tidak cepat lelah, dan Anda bisa berproses darah Anda menjadi segar, kemudian terlihat Anda sangat memiliki aura yang positif. Anda bisa memaksimalkan itu, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah melakukan meditasi total itu memiliki aura yang luar biasa, memiliki cahaya yang luar biasa. Apalagi kalau kemampuan meditasi ini dibantu dengan kemampuan zikir, kemampuan bertasbih pada Allah. Jadi Bapak Ibu, mereka yang sudah memiliki kemampuan ini kemudian dibantu dengan kekuatan hati, dengan zikir Allah, kemudian menyebut-nyebut nama Allah, itu akan menjadi luar biasa energi positif Anda Bapak Ibu sekalian. Jadi alam bawah sadar Bapak Ibu ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, besar sekali, yang fungsinya yang terpenting adalah untuk meningkatkan kemampuan banyak hal, termasuk kemampuan berinovasi, kemampuan untuk menganalisa, menemukan konsep-konsep baru, memiliki kemampuan untuk berbahasa lebih dari satu, memiliki kemampuan untuk menciptakan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian dan kemampuan ini luar biasa, bisa menampung semua yang Anda inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuatan alam bawah sadar jika dilibatkan untuk mengingat atau menyimpan data itu sangat luar biasa hebatnya, sehingga bagi mereka yang belajar tentang penghafalan-hafalan, baik itu hafalan hitung-hitungan, kemudian baca Al-Quran, kemudian penghafal Al-Quran, kemudian kemampuan berbahasa, menyimpan bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, dan lain-lain. Jika digunakan dengan otak kanan, artinya menggunakan otak kanan, itu akan mampu terselesaikan, mampu diatasi. Tapi kalau Anda menggunakan otak kiri atau otak sadar, maka karena terbatasnya otak kiri, keterbatasan kemampuan otak kiri, maka akan sangat sulit sekali untuk menyimpan yang Anda inginkan. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mampu menyimpan semua yang Anda inginkan dengan menyimpan di otak kanan, maka Bapak Ibu akan memiliki kapasitas ruang penyimpanan yang sangat besar sekali, sehingga jika Anda mau gunakan itu dengan baik Bapak Ibu, maka Anda sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi para pendidik, para trainer, ketika Anda mau memberikan materi kepada muridnya atau kepada peserta training, itu Anda harus memberikan satu test case, memberikan satu masukan sebelum belajar, yaitu Anda harus relaksasi. Dengan cara bagaimana? Yaitu memindahkan dari alam sadar menuju alam bawah sadar, kemudian balik lagi ke alam sadar.
Itu yang harus Bapak lakukan. Sehingga kemampuan alam bawah sadar itu sudah disiapkan terlebih dahulu, sudah disiapkan tempatnya, sehingga ketika mereka berproses belajar itu mereka mudah sekali untuk mengingat. Bahkan mereka mampu memecahkan berbagai masalah. Ini yang harus Bapak berikan pemahaman kepada para anak didik dan para trainer, para peserta training. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi alam bawah sadar ini Bapak Ibu, jika Anda mau menggunakan secara maksimal, maka Anda akan memiliki sesuatu yang luar biasa dan itu Anda bisa kelola dengan baik. Nah, yang tadi sudah sebutkan seperti mampu menyimpan berbagai bahasa, bahkan mampu menemukan sesuatu yang luar biasa, inovasi yang baru. Bahkan Anda mampu menciptakan apa saja yang Anda inginkan, menemukan dan lain-lain. Nah, kemudian Anda bisa mendesain masa depan Anda seperti apa dan bagaimana. Itu di alam bawah sadar. Sehingga Bapak Ibu, sayang sekali jika Anda tidak mau menggunakan teknik atau tidak menggunakan kekuatan alam bawah sadar ini untuk keperluan yang Anda inginkan. Jadi Bapak Ibu, kapasitas menyimpan alam bawah sadar itu sangat besar sekali, tetapi tidak akan berfungsi jika Anda tidak mau memanfaatkan kemampuan itu. Nah, cara untuk memanfaatkan yaitu Anda harus pindah di alam sadar menuju alam bawah sadar. Nah, kemarin kita sudah bahas secara detail apa-apa saja yang membuat orang gagal memperbaiki alam bawah sadar. Ya, salah satunya adalah penyebabnya adalah karena mental blocking atau masalah dengan hambatan atau halangan-halangan yang terkait dengan mental block. Nah, itu salah satu penyebab tidak berfungsinya otak alam bawah sadar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin memaksimalkan alam bawah sadar, maka jika Anda memiliki masa lalu yang kurang bagus, kurang baik Bapak Ibu, Anda bisa memperbaiki dengan cara mereinstall memori alam bawah sadar. Nah, teknik ini nanti akan kita jelaskan secara detail pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Sehingga Bapak Ibu mereinstall memori alam bawah sadar ini sangat penting sekali bagi mereka yang memiliki masalah atau hambatan-hambatan terkait dengan mental block. Sangat penting sekali. Sehingga Anda membutuhkan keseriusan dan kemauan untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan yang tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa reinstall memori ini sangat mendukung bagaimana Anda bisa memaksimalkan kekuatan alam bawah sadar. Nah, reinstall memori ini Bapak Ibu, Anda harus fokuskan dan Anda seriuskan untuk beberapa waktu ke depan. Jadi ketika Anda sudah mengetahui konsepnya, Anda harus mulai lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kekuatan alam bawah sadar secara khusus saya jelaskan kepada Anda bahwa ini sangat luar biasa, sangat besar sekali kemampuan itu, karena kita ketahui bahwa fungsi dari otak kanan alam bawah sadar itu sangat besar sekali, atau otak kanan itu sangat besar sekali, bisa berinovasi, bisa memvisualisasi, bisa menciptakan sesuatu, bisa berkarya, kemudian bisa menghafal, mengingat, sampai Anda mampu berbahasa lebih dari satu, dan lain-lain. Sehingga kemampuan ini Anda harus miliki. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang kami lakukan untuk memaksimalkan kekuatan alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu sekalian,
secara pribadi saya dulu belajar tentang ini dari berbagai kalangan, dan dari berbagai kalangan itu saya mendapatkan konsep yang bagus sekali bagaimana teknik menghancurkan mental block. Ya, alhamdulillah kami sudah mendapatkan itu, dan insya Allah kita akan sharing kepada Anda. Dulu Bapak Ibu, saya termasuk orang yang minder, kuper, tidak percaya diri. Waktu SD juga sekolahnya juga tidak baik, tidak bagus. Artinya ya, kalaupun nulis itu alhamdulillah banget. Kemudian di SMP juga sama, sampai bahkan di sekolah lanjut waktu di SMA. Kami mengalami masalah di kemampuan menghafal, menghitung, dan mengingat. Jadi itu kekurangan yang kami miliki. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya memiliki konsep ini mental blocking setelah saya usia kurang lebih sekitar 45 tahun. Jadi saya sangat excited dan ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, karena di waktu-waktu SD, SMP, SMA saya tidak memiliki kemampuan itu, sehingga saya mencari tahu bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya mencari konsep itu Bapak Ibu, alhamdulillah sekali saya bisa menulis buku walaupun tidak bagus. Buku saya kalau saya menulis itu 1 minggu bisa 1 buku, alhamdulillah sekali. Dan itu saya kalau sudah pegang komputer saya tinggal ngetik saja, dan itu ngalir saja yang saya tulis. Dan alhamdulillah saya menulis 2 buku yang luar biasa. Bukunya namanya The Seven Manpower. Nah, ini bukunya Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Ini bukunya. Buku ini sangat luar biasa, karena buku ini saya tulis ketika saya sudah menemukan konsep bagaimana menghancurkan mental blocking. Alhamdulillah dalam waktu sangat singkat, kurang lebih sekitar 1 minggu, kemudian sampai revisi 1 bulan, itu buku ini sudah terselesaikan dengan baik. Dan masih banyak buku-buku lain yang saya tulis. Waktu itu saya sempat nulis 23 buku, dan itu di luar kemampuan saya, artinya di luar dugaan saya. Ternyata saya bisa menulis dengan cepat. Nah, ini yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian, ketika saya sudah mengaktifkan otak, mengaktifkan kekuatan alam bawah sadar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian, karena kemampuan alam bawah sadar ini perlu dilatih, makanya Anda harus melakukan latihan. Jadi selain saya menulis Bapak Ibu, saya jelaskan kembali, selain saya menulis, saya juga bisa memiliki kemampuan punya kemampuan teknik, yaitu servis komputer, servis HP, alhamdulillah. Kemudian bisa terapi stroke, alhamdulillah. Kemudian masih banyak yang lain, dan itu di luar dugaan saya, ternyata saya bisa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi aktivitas saya itu sangat bertolak belakang dengan bidang akademis. Saya kuliah di ekonomi, tapi kegiatan saya non ekonomi. Jadi trainer, kemudian menulis, terapi, kemudian buat herbal dan lain-lain. Ya alhamdulillah kami bisa lakukan itu dengan kekuatan alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mau belajar tentang ini supaya Anda bisa memaksimalkan potensi ini kepada orang-orang yang Anda butuhkan, kepada orang-orang yang ingin belajar. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena teknik ini butuh waktu yang cukup panjang Bapak Ibu, saya hanya memberikan kisi-kisinya saja supaya Anda tidak salah menerapkan konsep alam bawah sadar. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah masuk ke alam bawah sadar. Yang pertama adalah Anda harus berdoa. Jadi yang pertama harus berdoa Bapak Ibu, karena doa itu akan mempengaruhi Anda melakukan aktivitas. Jadi
lakukan doa terlebih dahulu sebelum Anda melakukan masuk ke alam bawah sadar. Doa sesuai dengan keyakinan dari kepercayaan Bapak Ibu. Karena saya Muslim, saya menggunakan Al-Fatihah. Jadi kita harus mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai selesai, waladhdallin, amin, selesai. Kemudian Anda mohon pada Yang Maha Kuasa, ya Allah, kami ingin masuk ke alam bawah sadar, untuk itu mudahkan ya Allah. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi yang pertama Anda harus berdoa. Doa itu penting dan Anda harus lakukan. Yang kedua, Anda harus duduk di tempat yang nyaman. Jadi Anda tidak, saran kami, Anda tidak duduk di kursi atau Anda nempel di tembok atau di mana saja, tapi saran kami Anda duduk di atas ruangan terbuka, kemudian di atas di matras atau di tempat karpet, kemudian Anda duduk di situ dan cari suasana yang nyaman. Itu yang paling penting. Jadi hindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus Anda untuk mereinstall memori. Itu yang kedua. Jadi berdoa, kemudian cari tempat yang nyaman. Yang ketiga, Anda duduk bersila. Ya, sila itu tidak perlu saya kasih contoh, Bapak Ibu, Anda cukup bersila. Kemudian kedua tangan Bapak Ibu itu di atas kaki Anda. Jadi Anda bersila, kemudian tangan di atas. Kemudian Anda yang berikutnya itu Anda tarik nafas secara perlahan. Jadi sebelum Anda masuk ke alam bawah sadar, Anda tarik nafas dulu dengan mata terbuka. Bapak Ibu tarik, kemudian buang. Kemudian tarik, kemudian buang. Kemudian tarik, kemudian buang. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tarik nafas, kemudian buang nafas. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak gunakan audio video. Sebaiknya audio video yang alam. Jadi audio video yang suasananya adalah alam. Nah, ini saya ambil contoh Bapak Ibu tentang audio video yang sebaiknya Anda miliki dan Anda dapat. Nah, ini videonya. Ini salah satu audio video yang baik sekali untuk reinstall memori. Perhatikan. Ya. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Anda harus miliki audio videonya. Nah, nanti di materi endingnya nanti kita coba latihan reinstall memori dengan audio video ini. Ya, mudah-mudahan ini waktunya cukup. Ya, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu mengetahui konsep tentang bagaimana Anda memindahkan alam bawah sadar menuju alam bawah sadar, yaitu yang tadi ya sudah ingatkan tadi. Pertama, cari ciptakan suasana yang nyaman, kemudian Anda duduk, kemudian Anda tarik nafas, kemudian carilah audio video. Dan yang selanjutnya adalah Anda mulai merangkai kata-kata yang paling cocok, kata-kata apa yang Anda inginkan. Nah, ini Bapak Ibu yang ini perlu Anda ingat. Anda harus ingat kata-kata apa yang tepat yang Anda harus ulang-ulang supaya reinstall itu berjalan dengan baik dan efektif. Nah, doanya apa saja? Nah, ini penting Bapak Ibu. Doa-doanya saya sambil contoh ini. Kemampuanku untuk berhasil untuk berhasil adalah tanpa batas. Jadi kata-katanya kemampuanku untuk berhasil tanpa batas adalah tanpa batas. Ini ada ulang, ada ingat-ingat. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kemampuan untuk berhasil tanpa batas. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kemampuan untuk berhasil tanpa batas. Ya Allah, milikilah aku kemampuan
tanpa batas. Ya Allah milikilah aku kemampuan untuk tanpa batas. Nah, ini kata-kata yang Anda ingin reinstal, kata-kata yang keseharian. Jadi kemampuan untuk berhasil tanpa batas ini diulang-ulang Bapak Ibu. Atau saya bisa, saya harus menjadi seorang pengusaha besar. Jadi, nah ini saya ingin menjadi seorang pengusaha besar. Nah, kata-kata sugesti, kata-kata yang Anda ulang-ulang ini kata-kata yang ketika Anda mau reinstal ini Anda harus ingat. Kemudian setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri pada diri sendiri. Setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri pada diri sendiri. Nah, setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri pada diri sendiri. Setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri pada diri sendiri. Setiap hari aku semakin yakin dan percaya diri pada diri sendiri. Percaya diri pada diri sendiri. Nah, di dua rangkaian kata. Kemudian setiap hari daya ingatku semakin menguat dan meningkat. Setiap hari daya ingatku semakin menguat dan meningkat. Nah, ini buat mereka-mereka yang ingin menghafal hafiz Al-Quran, ingin menjadi seorang memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu. Nah, ini harus, atau Anda mengingat rumus-rumus, rumus-rumus kimia, fisika, dan lain ini. Nah, ini untuk menyimpan semua data-data itu menggunakan otak kanan. Jadi setiap hari daya ingatku semakin menguat dan meningkat. Ini kata-kata ini yang harus Anda siapkan supaya Anda ingin reinstal memori ini berjalan dengan lancar. Kata-kata berikutnya, misalkan contohnya di Bapak itu, belajar adalah kegiatan yang paling menyenangkan dalam hidupku. Nah, ini mereka-mereka yang ingin menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3 sampai doktor, profesor. Nah, mereka ingin menciptakan dirinya menjadi seorang yang mau belajar terus-menerus secara formal maupun non formal. Jadi belajar adalah kegiatan yang paling menyenangkan dalam hidupku. Jadi mereka menginstal memorinya dengan kata-kata ini. Belajar adalah kegiatan yang paling menyenangkan dalam hidupku. Atau prestasiku, kerjaku meningkat. Prestasiku, kerjaku meningkat pesat. Prestasiku meningkat pesat. Prestasi kerjaku meningkat pesat. Prestasiku, kerjaku meningkat pesat. Nah, dari 5 kata ini Bapak Ibu, mungkin tidak semua yang Anda harus lakukan reinstal memori. Mungkin dalam satu hari Anda mampu mereinstal 1 atau 2 kata. Nah, ini Bapak Ibu, Anda harus memprioritaskan apa yang Anda inginkan supaya reinstal memori ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini efektif dalam satu minggu atau bahkan 1 bulan. Nah, ambil kata-kata yang tepat yang Anda inginkan. Bila perlu Anda menulis sendiri Bapak Ibu. Misal contoh saja 5 kata yang Anda gunakan untuk reinstal memori alam bawah sadar. Nah, kata-kata sugesti ini harus Anda punya dan Anda harus ingat pada saat melakukan reinstal memori. Jadi jangan Anda mereinstal memori ini semuanya digunakan. Ada 10 kata digunakan, jangan. Jadi ambillah beberapa kata saja, kata kunci dari sugesti untuk diinstal ke dalam memori Anda, supaya itu menjadi kekuatan Anda untuk memaksimalkan kemampuan alam bawah sadar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa Bapak Ibu, dan kemampuan itu Anda miliki, ya, saran kami Bapak Ibu, Anda harus memberikan sugesti yang luar biasa kepada diri Anda, dan sugesti yang Anda inginkan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Jadi reinstal memori ini sangat efektif kalau itu tidak terlalu banyak
kata-kata yang Anda ingin simpan ke dalam memori Anda, dan ini diulang-ulang pada saat reinstall memori. Jadi misalkan gini, saya mau kaya, saya kaya. Nah itu contoh Pak, kaya, sangat kata-kata singkat, kaya, punya tabungan 5 miliar, kemampuan saya tepat, kemampuan saya maksimal, kemampuan saya yang saya miliki luar biasa besar. Nah ini Anda cari kata-kata antara 1 sampai 3 kata kunci yang Anda bisa gunakan untuk reinstall memori. Jadi Bapak Ibu, Anda jangan menggunakan teknik reinstall memori ini dengan kata-kata yang banyak sekali sehingga Anda bingung sendiri dengan kata-kata tersebut. Jadi bertahap, 1, 2, 3 kata saja, atau 1, 2, 3 kalimat. Menurut saya jadi 1, 2, 3 kalimat saja kata kunci untuk reinstall memori. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, setelah Anda menciptakan suasana alam dengan audio video, berikutnya adalah Anda harus mencari kata sugesti yang Anda siapkan untuk reinstall memori. Nah ini apa namanya? Kemampuan yang Anda miliki itu akan semakin meningkat ketika Anda sudah memiliki hal tersebut. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, ketika Anda sudah melakukan sugesti dengan reinstall memori yang tadi saya sudah jelaskan, nah kita masuk ke sugesti untuk afirmasi. Jadi afirmasi, jadi kalau misalkan tadi sudah saya suka dengan belajar setiap hari. Nah itu salah satu sugesti. Kemudian Anda masuk ke dunia afirmasi, misalkan saya adalah orang sukses, saya adalah seorang leader, saya 100% bertanggung jawab atas masa depan saya. Nah ini sub bagian dari materi-materi yang tadi, bagian yang Anda inginkan. Kemudian Anda ulang-ulang lagi. Jadi saya sukses, saya selalu take action. Jadi kalau Anda seorang pembisnis, nah kata-kata ini sangat cocok sekali. Anda gunakan sesuai yang Anda inginkan. Misalkan saya ingin menjadi seorang pengusaha, saya adalah orang sukses, saya adalah seorang leader, saya 100% bertanggung jawab terhadap masa depan saya, dan untuk menerima kesuksesan saya harus menjadi seorang baru. Untuk menerima kesuksesan baru saya harus menjadi seorang baru, jadi mau belajar. Saya selalu take action setiap hari, jadi melakukan. Saya tidak mungkin gagal dalam bisnis ini selama saya tidak pernah menyerah. Nah ini Bapak Ibu, Anda gunakan kemampuan afirmasi untuk sambil berkata-kata itu membangun afirmasi, visualisasi. Misalkan Anda ingin menjadi orang kaya, nah itu Anda bisa bayangkan apa yang Anda inginkan supaya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan sesuai visualisasi yang Anda ciptakan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak melakukan visualisasi, afirmasi, visualisasi sugesti, dan dilanjutkan dengan afirmasi, Bapak Ibu harus mampu menciptakan visualisasi secara detail. Artinya Bapak Ibu, misalkan gini, Anda ingin memiliki rumah mewah, harganya 2-2 miliar. Contoh ya Pak, 1-2 miliar. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu memvisualisasikannya, itu di depan rumah Bapak Ibu itu memiliki halaman yang luas. Nah, jadi kalau misalkan ada mobil masuk, Anda pakai mobil Fortuner, Mercy, Anda masuk, itu masuk ke halaman dulu Pak. Nah itu Anda bayangkan, setelah masuk halaman, masuk di pintu masuk, maksudnya sudah masuk halaman, kemudian masuk ke garasi mobil Anda. Jadi garasi mobil Anda itu sebelum masuk ke rumah itu di sebelah kiri atau sebelah kanan Anda parkir di situ. Kemudian Anda keluar. Nah saat Anda keluar Bapak Ibu, Anda melihat
tanaman yang indah, sejuk di mata, kemudian ada kolam, kemudian ada rumput-rumput Jepang. Kemudian kalau kita memandang itu rumahnya luas sekali, lantainya 2-3 lantai. Kemudian mau masuk rumah itu pintunya gede, Bapak Ibu. Ini contoh, Bapak Ibu, dengan halaman yang sangat luas sekali. Nah, kemudian Anda buka pintu. Nah, ini Anda bayangkan, Bapak Ibu, memvisualisasikan buka pintu sampai masuk ke dalam itu ada kursi kursi yang sangat bagus sekali, indah, nyaman untuk para tamu. Nah, kemudian Anda masuk ke kamar pribadi Anda, Anda bisa ciptakan itu. Kemudian Anda bisa bayangkan visualisasi rumah yang seharga 1-2 miliar. Contoh, Bapak Ibu. Dan Anda harus ciptakan ketika Anda mau reinstall memori. Jadi selain kata-kata tadi, Anda harus memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Jadi saya harus menjadi seorang pengusaha. Bapak bisa bayangin, seorang pengusaha itu, atau biasanya sih pengusaha itu bisa punya perusahaan, punya kantor, punya pabrik, maksudnya produksi, punya banyak karyawan, kemudian setiap bulan Anda melakukan gaji, pembayaran gaji, dan itu Anda bayangkan. Dan orang-orang yang bekerja sama dengan Anda, orang-orang yang serius, bertanggung jawab, orang-orang yang terbaik, dan mereka bekerja sama dengan antusias, saling mendukung, mensupport, bahkan memberikan yang terbaik buat mereka dan Anda. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan, jadi pada saat Anda ingin menjadi seorang yang kaya raya, misalkan Anda ingin memiliki rumah yang mewah, nah Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Anda bayangin, Bapak itu, itu sambil memvisualisasikan di alam bawah sadar itu, reinstall memori. Nah, itu tahap-tahap yang Anda harus lakukan. Pertama, sugesti dengan kata-kata, kemudian visualisasi dengan gambar yang Anda inginkan sesuai dengan kata-kata yang awal tadi. Yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi itu ada doa, pengharapan, kemudian Anda serahkan semua keinginan Bapak Ibu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi afirmasi. Nah, materi afirmasi nanti di penghujung materi. Jadi mungkin di materi ke 7 atau 8. Nah, itu afirmasi bagaimana ketika Anda sudah melakukan sugesti, kemudian sudah Anda melakukan visualisasi di alam bawah sadar dengan kemampuan reinstall memori tadi, baru endingnya adalah bagaimana mengafirmasikan semua yang Anda miliki, yang Anda inginkan dalam bentuk afirmasi. Nah, ini jadi materi yang Anda dapat nanti luar biasa, materinya panjang sekali, banyak sekali, sehingga harus serius membahasnya. Dan ini butuh kemampuan dan kekuatan dan kemauan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kata-kata sugesti yang saya tadi jelaskan. Ini kata-katanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi reinstall memori, saya ulangi kembali Bapak Ibu. Anda harus menyiapkan kata-kata yang positif yang akan Anda kirim ke alam bawah sadar dengan mengatakan berulang-ulang pada diri Anda. Nanti bagi Anda yang kurang paham terhadap materi yang tadi tentang kata-kata yang tepat, Anda bisa komen di video kami. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan kata-kata yang tepat untuk Anda. Atau Anda melakukan japri kepada kami, nanti kami akan berikan. Nah, ini dilakukan Bapak Ibu. Jadi siapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang terbaik buat Anda untuk disampaikan, dikirim ke alam bawah sadar. Nah, ini harus Anda siapkan. Kemudian Anda lakukan doa sebelum Anda mulai, minta kepada Yang Maha Kuasa supaya perjalanan reinstall memori ini berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Bagaimana supaya Anda bisa mampu mereinstall memori alam bawah sadar, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin supaya Bapak Ibu
memahami tentang bagaimana Anda bisa masuk ke alam bawah sadar dengan benar, maka saya akan berikan contoh singkat saja, kurang lebih 15-17 menit. Mudah-mudahan apa yang saya berikan contoh Anda bisa coba secara terus-menerus, jangan sampai putus, kemudian Anda lakukan dengan baik dan benar. Oke, Bapak Ibu, kita mulai masuk ke alam bawah sadar. Tapi sebelum masuk ke alam bawah sadar, tarik nafas dulu sebelum. Ya, oke. Teman-teman, kita mulai saja. Anda sudah kondisi siap? Oke, siap. Oke, sudah siap Bapak Ibu. Ya, saya beri waktu kurang lebih 1 menit untuk siap-siap. Ya, oke. Terima kasih. Kita mulai saja untuk bagaimana Anda bisa masuk ke alam bawah sadar dengan baik dan benar. Ingat, yang sudah saya sampaikan tadi, pertama adalah cari tempat yang nyaman. Yang kedua, duduk bersila dengan tangan di atas paha. Kemudian tarik nafas perlahan-lahan. Kemudian atur nafas Anda, kemudian Anda berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya Re-Islami mulai ini berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ikuti panduan kami, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tarik nafas Anda pelan-pelan. Kita mulai dengan menghirup udara dari hidung. Kemudian dikeluarkan melalui mulut secara perlahan sampai habis. Ya, tarik lagi napas Anda perlahan-lahan. Hitunglah sampai 10. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian tarik napas lagi perlahan-lahan. Kemudian pelan-pelan Anda buang perlahan. Ya, Anda mulai masuk ke alam bawah sadar Anda. Dengarkan audio video ini. Kemudian Anda siapkan kata
Perjelas kembali Bapak Ibu, perusahaan apa yang Anda inginkan. Misalkan Anda ingin memiliki perusahaan produksi, berarti Anda harus memiliki pabriknya. Anda bayangkan mana yang Anda inginkan. Jika Anda seorang pembeli jual beli kendaraan, berarti Anda memiliki showroomnya. Kalau Anda memiliki showroom yang besar sekali dengan mobil-mobil mewah yang Anda jual, Anda bayangkan Bapak Ibu, sampai akhirnya Bapak yakin dan percaya bahwa Anda memiliki itu semua. Ya. Karyawan yang Anda miliki adalah karyawan yang luar biasa, yang loyal dan berkualitas, dan mereka menjadi tolak punggung perusahaan Anda, dan mereka sangat loyal terhadap Anda. Anda bayangkan bahwa mereka siap membantu dan mensukseskan perusahaan Anda, dan mereka sangat bahagia bekerja sama dengan Anda. Anda bayangkan dulu. Nah, sewaktu-waktu Anda setiap hari Rabu dan Sabtu Anda berangkat ke pabrik di bagian produksi. Jarak antara kantor pusat dengan pabrik yang Anda tuju memakan waktu kurang lebih 1 jam. Anda bayangkan Bapak Ibu berangkat dari kantor menuju pabrik. Ya, Anda bayangkan suasana perjalanan Anda. Anda bayangkan terus sampai akhirnya Bapak Ibu Anda sampai di pabrik yang Anda miliki. Anda produksi herbal atau obat-obat alami yang terbuat dari alam atau dari tumbuhan. Karyawan yang Anda miliki di pabrik itu sangat banyak sekali, antara 50 sampai 100 orang. Pada saat Anda masuk ke pabrik dibuka Bapak Ibu, Anda bayangkan, dan Bapak masuk ke ruangan istirahat atau di ruang kantor di pabrik tersebut. Kemudian Anda melakukan meeting pada mereka, bagi orang-orang tertentu yang Anda panggil untuk meeting, untuk membahas tentang usaha yang Anda bersama dengan mereka jalani. Ya, dan Anda bahas bahwa Anda punya proyek yang besar untuk produksi herbal atau obat, sangat besar sekali, sangat banyak sekali, dan nilainya miliaran rupiah. Anda bayangkan Anda mendapatkan order tersebut, dan Bapak Ibu memberikan semacam keyakinan pada orang-orang inti Anda bahwa kita memiliki proyek untuk membuat herbal dan obat miliaran rupiah. Dan Anda bayangkan Bapak Ibu, karyawan bahkan orang-orang inti Anda sangat semangat dan antusias, dan mereka mulai memikirkan bagaimana produksi sebanyak yang Anda inginkan. Anda bayangkan Bapak Ibu, dan produk yang Anda dapat atau Anda buat itu adalah produk-produk yang berkualitas tinggi dan untuk membantu kesehatan banyak orang, baik itu kesembuhan sakit stroke, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan lain-lain. Anda bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Anda bisa menciptakan sebuah herbal atau obat yang bisa membantu banyak orang supaya menjadi sehat, sehingga Anda bermanfaat untuk banyak orang. Bayangkan Bapak Ibu, secara perlahan-lahan. Setelah Anda meeting sama orang-orang inti Bapak Ibu bisa masuk ke ruangan produksi. Di ruangan produksi Bapak Ibu melihat banyak alat-alat yang digunakan atau
mesin-mesin yang digunakan untuk produksi adalah mesin-mesin yang berkualitas buatan dari luar negeri atau mesin-mesin yang dibuat dari Jerman, dan mungkin mesin-mesin dari Jepang bisa referensikan. Dan mesin-mesin yang Anda gunakan adalah mesin-mesin yang bisa memproduksi produk dengan jumlah yang sangat besar. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, hanya sekali produksi ribuan bahkan jutaan produk itu Anda bisa. Dan produksi itu berjalan dengan lancar. Anda bayangkan, dan akhirnya target yang Anda inginkan membuat sebuah produk yang berkualitas tinggi dan bisa menjadi banyak orang itu tercipta. Bapak Ibu bayangkan itu terus menerus bayangkan, sehingga Bapak Ibu meyakini bahwa suatu saat itu akan terjadi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai kata-kata sugesti yang tepat untuk Bapak Ibu. Anda harus ciptakan kata-kata itu dalam diri Bapak Ibu. Anda, saya bisa. Anda ulangi lagi, saya bisa. Dengan pertolongan Allah dan kekuasaannya, saya bisa mewujudkan impian tersebut. Dengan bantuan Allah dan kekuatannya, saya bisa mewujudkan impian tersebut. Saya bisa. Anda ulangi kata-kata tersebut. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya adalah seorang yang sukses. Saya selalu take action setiap hari. %100% saya bertanggung jawab atas masa depan saya. Saya orang sukses. Anda ulangi lagi. Saya orang sukses. 100% saya bertanggung jawab atas masa depan saya. Setiap hari saya action. Saya tidak mungkin gagal dalam bisnis ini selama saya tidak pernah menyerah. Anda ulangi. Saya tidak mungkin gagal dalam bisnis ini selama saya tidak menyerah. Saya tidak mungkin gagal dalam bisnis ini selama saya tidak pernah menyerah. Saya orang sukses. Anda ulangi. Saya orang sukses. Saya orang sukses. Saya orang sukses. Saya orang sukses. Anda ulangi dulu, Bapak Ibu. Saya orang sukses. 100% saya bertanggung jawab atas masa depan saya. 100% saya bertanggung jawab atas masa depan saya. Anda ulangi Bapak Ibu. 100% saya bertanggung jawab atas masa depan saya. Saya selalu action setiap hari.
Saya tidak mungkin gagal dalam bisnis ini selama saya tidak pernah unggul. Ulangi terus, kalau Bapak Ibu berkali-kali Anda lakukan. Terakhir, kata-kata yang Anda kunci Bapak Ibu, masa depan saya 100% tergantung dari apa yang saya ingin ciptakan dari sekarang. Masa depan saya 100% tergantung dari apa yang Anda ingin ciptakan dari sekarang. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita akhiri afirmasi ini, dari Istimewa ini, Anda kunci kata-kata doa kepada Yang Maha Kuasa. Anda mulai berdoa menurut keyakinan Anda masing-masing. Bagi yang Muslim, Anda bisa menggunakan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu demikian salah satu cara mereinstall memori alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Anda bisa lakukan setiap hari. Jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal, Anda bisa konsultasi kepada kami atau Anda chatting melalui YouTube HDR TV. Nanti insya Allah kami akan jawab apa yang Anda inginkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami yakin Anda akan mengikuti materi kelanjutan yang akan kami sampaikan, karena ini baru materi yang ketiga. Nanti ada materi keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh Bapak Ibu, untuk membahas tentang kekuatan hati dan kekuatan pikiran. Bagi Anda yang belum subscribe, share, and like, komen, silakan Anda subscribe supaya Anda bisa mengikuti materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, materi yang pertama, materi yang kedua, dan yang sekarang 3 Anda harus dengar bertahap 1, 2, dan 3 supaya Anda bisa mengikuti materi berikutnya. Dan saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu